kita menyambung pembelajaran kemarin tentang materi apa? Ketimpangan sosial. Dua perempuan dari Indonesia. Dewi berasal dari keluarga. Mulai dari pertanyaan. Apa yang bisa kalian lihat? Dari video tadi kita dapat melihat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi itu faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial itu sangat banyak, dan kita terus diingatkan untuk saling tolong menolong dalam berupaya mengatasi kemiskinan. Kalau kita misalnya berasal dari keluarga yang mampu, kita harus terus menggandeng orang-orang miskin agar dapat memiliki kesempatan yang sama. Oke, berarti peduli ya. Nah, peduli. Empatinya mulai kita lanjut bersama. Oke, baik. Ya, Ambar, saya Ambar. Kebijakan pemerintah mempengaruhi ekonomi Indonesia. Juga bisa mempengaruhi. Kebijakan pemerintah mempengaruhi perekonomian masyarakatnya, sehingga mungkin akan mempengaruhi juga ketimpangan sosial. Oke, baik. Ini sebenarnya saya tampilkan untuk bisa mengulas lagi nanti pada saat kita di kelompok. Nah, presentasi ini hanya sebagai pengantar bagi kalian bahwa ketimpangan sosial itu sebenarnya bisa kita atasi bersama-sama dengan cara nanti kita bahas bersama itu. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 menyaksikan materi kita yaitu tentang ketimpangan sosial. Seperti dan konflik ini berakibat sangat banyak bagi masyarakat luas. Contoh dari konflik ini yaitu kekerasan, pemberontakan, kerusakan, dan lain-lainnya. Sekian hasil presentasi dari Ambar. Kepada teman-teman yang ingin memberikan masukan, saran, kritik atau pendapat. Iya. Terima kasih pertanyaan. Kekerasan ketimpangan sosial itu sebagai nasib kita berlaku dalamnya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Jika salah mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Aku sudah untuk Terima kasih kepada Suka yang telah menghormati pernyataan selanjutnya kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan. Pertanyaan saya yaitu apakah ketimpangan sosial ini hanya terjadi kepada kelas bawah dan kelas atas, atau ada kelas atas dan kelas atas, atau kelas bawah dan kelas bawah? Dan tolong berikan contoh. Terjadi di kelas atas dan bawah. Ketimpangan tersebut sosial menurut kami hanya terjadi pada kelas atas dan kelas bawah. Sedangkan semisal kelas atas dan kelas atas hanya lebih ke persaingan seperti persaingan bisnis mereka. Dan kelas bawah pun lebih begitu, persaingan ingin menjadi lebih baik dari yang lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kan tentang faktor penyebab ketimpangan sosial yang akan dibacakan oleh Rosita. Baiklah, saya akan menjelaskan faktor penyebab eksternal dan internal ketimpangan sosial. Yang pertama, salah satu ciri khas bangsa tenaga kerja di Indonesia adalah laju pertumbuhan atau tenaga kerja itu lebih tinggi dibandingkan lowongan pekerjaan yang ada. Kemudian Terima kasih kita ucapkan kepada Rosita karena telah membacakan tentang faktor penyebab ketimpangan sosial. Baik, kami akan membuka sesi. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan. Para pekerjanya ini untuk memakai hijab ketika bekerja. Sedangkan pada agama-agama tertentu, contohnya adalah Islam, harus perempuan itu harus menutup aurat dan memakai kerudung. Jadi para perempuan ini tidak dapat berpartisipasi dalam ekonomi tersebut atau dalam perusahaan tersebut.
Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kepada Ambar dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Mengenai penyebab terjadinya penyimpangan sosial, mengapa letak geografis mempengaruhi penyimpangan sosial? Jadi silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Akbar. Penyebab terjadinya ketimpangan sosial pada letak geografis, infrastruktur sehingga sulit mendapatkan pekerjaan. Baik, Ambar, apakah sudah paham? Baik, hari ini sudah kita diskusikan dua tema. Satu, faktor penyebab ketimpangan sosial. Yang kedua tentang nah, faktor penyebab ada berapa faktor penyebab? Ada dua. Satu, internal apa aja? Dari dalam diri. Yang eksternal? Globalisasi. Kemiskinan. Lagi satu, iya, ketersediaan lapangan pekerjaan. Nah, ada dua penyebab, internal dan eksternal. Kemudian yang kedua yaitu dampak. Satu dampaknya apa? Kriminalitas. Oke. Ketimpangan sosial bisa mengakibatkan kriminalitas. Kedua, monopoli dalam perdagangan. Ketiga, kecemburuan. Keempat, diskriminasi. Ada lagi? Lima, konflik. Konflik bisa akibat dari ketimpangan sosial, sangat bisa sekali kita membahas. Kemudian ada lagi? Jadinya kekuasaan individu atau kelompok di berbagai negara. Kecemburuan sosial. Jadi kan kita bahas sosial. Oke. Itu dua tema yang selesaikan hari ini. Nah, yang terakhir untuk bukunya kita ada kuis untuk yang terakhir. Ya. Pertanyaan pertama. Jelaskan yang dimaksud dengan ketimpangan sosial. Oke, duluan Amrina. Ketimpangan sosial adalah ketidaksamaan rata masyarakat dalam mengakses sumber daya Alam sumber manusia. Oke. Pertanyaan kedua. Faktor internal. Kamu ada diri sendiri. Coba kamu jelaskan satu aja contoh. Oke, Rosita. karena adanya rasa malas sehingga menjadi pengangguran, misalnya masyarakat bekerja pengangguran sehingga kemiskinan pun terjadi dan menyebabkan. Oke, ada lagi nambah satu lagi satu. Silakan. Pertanyaan itu dari salah satunya dari budaya kemiskinan tadi, karena adanya rasa tidak percaya diri masyarakat yang menyebabkan dirinya terus miskin sehingga dia terus bergelut dengan hal-hal yang sederhana dan tidak ingin meningkatkan investasinya. Dan yang tadi seperti adanya kampung mengemis dan lain-lain. Oke, ya itu dari dalam diri ya. Baik, terakhir. Oke. Saat ini bicara dengan dampak ketimpangan sosial. Tadi saya sebut beberapa dampak ketimpangan sosial. Tolong jelaskan apa saja dampak ketimpangan sosial menurut yang kamu pahami. Oke. Dampaknya itu tentang kriminalitas karena perbedaan ketimpangan sosial antara golongan atas dan bawah sehingga menyebabkan beberapa dari golongan bawah ingin mendapatkan apa yang kelompok atas miliki sehingga terjadinya seperti pencurian, pembegalan dan yang lain sebagainya. Oke, baik. Satu.
betul sekali kata si apa? Satu lagi, ayo. Sepak. Yang lain gimana? Oke, siswa. Dari tadi nilainya ke kasus saja. Di mana kelas atas itu selalu mendiskriminasi kelas bawah atau menguasai kelas bawah. Misalnya yang memiliki modal tinggi selalu mendiskriminasi atau memaksa yang tidak memiliki modal. Misalnya saja seperti pemilik perusahaan selalu menekan buruhnya dalam pemberian upah. Bisa saya terima. Baik, hari ini saya cukup. With you and outside, 'cause when it all falls down